Shalom, senang sekali kembali berjumpa bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya Yunika di dalam Midweek Online Service. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu penuh semangat menghadapi hari-hari kita di rumah maupun yang sudah kembali kerja ke kantor ya. Dan pada edisi Midweek Online Service kita kali ini, kita kedatangan seorang pendeta yang cukup lugas dan kata-katanya selalu merema di dalam hati dan pikiran saya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Oke, mari kita siapkan hati, siapkan catatan untuk menerima firman Tuhan dari Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Shalom. Tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang kami tiba saatnya mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada diri kami dalam mengasihi diri kami. Engkau satu-satunya kebenaran. Dalam diri kami tanpa Engkau sama sekali tidak ada kebenaran. Untuk itu kami menghampiri firman-Mu yang adalah kebenaran. Bermanfaat untuk mengajar kami, menunjukkan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Dalam kebenaran inilah Tuhan, berbicara Engkau kepada kami semua. Ubahkan kami Tuhan. Sehingga selesai kami mendengarkan firman Tuhan, ada tekad yang baru supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam dua bagian. Kita mulai dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan buat saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian kedua, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 16 ayat 4 sampai ayat 11. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sedemikian jauh firman Tuhan. Jangan lupa, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan itu sangat beda dengan dunia.
Tetapi kalau kekristenan itu diresponi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak sedikit terjadi. Kekristenan itu sama dengan dunia. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Roma, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaharuan budimu, supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Bapa, apa yang sempurna dan berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang Kristen meresponi Roh Kudus dengan cara manusia, bukan dengan cara Tuhan. Akhirnya kita tanpa sadar, kebangetan kalau sadar, kita tetap dalam orientasi berfokus kepada nilai-nilai kesementaraan. Nilai-nilai yang dianggap dunia bagus, bernilai, seolah-olah itu tujuan hidup. Itulah gambaran para murid-muridnya ketika mereka belum mendapatkan lawatan Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus bicara tentang lawatan Roh Kudus dengan Yesus akan menjanjikan kalau dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Supaya Roh Kudus itu memfollow up pekerjaan Kristus, supaya apa yang dipahami murid-muridnya tentang karya Kristus di kayu salib, penderitaannya, kematian di kayu salib, bahkan dia turun dalam kerajaan maut, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, menunjukkan bahwa dia menang atas maut, dan dia akan naik ke surga. Supaya makna semua yang diperbuat Yesus dihidupkan oleh para murid. Mereka memaknai tentang kematian Kristus dengan benar. Memaknai kenapa Yesus mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, melucuti kuasa maut dan bangkit. Memaknai Yesus naik ke surga. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mendekati dengan hal lahiriah. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bagi Israel jasmani? Mereka berharap Yesus jadi raja bagi orang Israel, mengalahkan jajahan bangsa Romawi. Kembali kepada konteks perjanjian lama. Padahal Yesus sudah menjelaskan bahwa perjanjian lama itu adalah gambaran tentang kerajaan Allah yang tak berkesudahan. Bicara Israel rohani. Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Kita adalah keturunan Abraham, Israel rohani yang beriman. Maka Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu juga yang dikatakan dalam Yohanes 16. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Selama bersama-sama Yesus secara lahiriah, murid-muridnya belum mengerti hal-hal yang bersifat kekal. Selama Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya secara lahiriah, memang dimensi-dimensi sementara masih diajarkan untuk menuju kepada nilai-nilai kekekalan. Ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa di surga. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Karena fokus mereka, Yesus jangan pergi. Yesus ada bersama-sama mereka. Hal lahiriah. Tetapi karena aku mengatakan itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Murid-muridnya lebih suka Yesus tampil hadir secara lahiriah di tengah-tengah muridnya daripada pergi dan tampil secara rohani yang tak terbatas. Makanya Tuhan Yesus berkata ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu.
namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Artinya, yang benar yang dikatakan Tuhan Yesus belum benar bagi murid-muridnya. Apa itu? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, lain murid-muridnya. Murid-muridnya lebih berguna kalau Yesus tidak pergi. Lebih berguna kalau Yesus tidak pergi. Beda. Namun benar yang kukatakan kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab apa? Jikalau Yesus tidak pergi, penghibur, pengenalan murid-muridnya terhadap Roh Kudus dimulai kata Tuhan Yesus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus yang tidak tampak, bicara ketidakterbatasan, bicara nilai kekekalan, tidak sementara. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Setelah Yesus melakukan karyanya di bumi, melalui pengajaran kebenaran, dia menderita dan dia disalibkan karena dosa dan kejahatan kita. Karena upah dosa adalah maut, dia turun dalam kerajaan maut, dikuburkan. Dan dia buktikan dia menang atas maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Maka itu harus direalisasikan, bukan sekedar teori, tapi jadi kehidupan. Sehingga murid-muridnya bicara tentang hal lahiriah, pindah kepada hal-hal rohani. Murid-muridnya harus mengerti bahwa pengorbanan Kristus, karya Kristus di kayu salib, dan kebangkitannya adalah bicara nilai-nilai rohani yang bersifat kekekalan. Hal-hal lahiriah hanya alat instrumen, bukan kesimpulan rohani. Makanya yuk kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Apa kata firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 18? Yang kita seringkali tidak mengerti. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tanpa sadar, yang kelihatan itu seringkali ukuran rohani. Bisa khotbah berapi-api, itu bagus. Tapi itu sifat sementara. Tidak bersifat kekal bisa khotbah. Bahkan mendoakan orang sakit sembuh, bernubuat dan sebagainya, itu sifat sementara. Sementara banyak kita orang gereja menganggap hamba Tuhan yang diurapi itu bisa khotbah berapi-api, mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta celik. Itu dianggap hamba Tuhan diurapi. Bukan Bapak Ibu Saudara, bukan. Pelaku firman Tuhan menyatakan Yesus taat menjadi pelaku firman Tuhan sampai mati. Filipi 2 ayat 5-8. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib yang paling mengerikan. Yang memungkinkan dia tidak taat ketika di Getsemani dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalulah, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Yang memungkinkan dia tidak taat, tapi tetap dia taat. Pelaku firman itu yang bersifat kekal. Kalau kita bisa khotbah, tapi dalam kehidupan berumah tangga kita tidak pelaku firman, itu bukan rohani. Kalau kita bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa melakukan banyak mujizat,
tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupkan hidup Yesus dalam kehidupan kita, pelaku firman Tuhan, itu bukan ukuran rohani. Roh Kudus dikirim supaya Yesus yang mati menggantikan kita, tapi dia juga hidup menggantikan hidup kita. Jangan hanya matinya menggantikan kita, hidupnya pun harus menggantikan kita. Supaya kita ngerti tujuan Roh Kudus dalam dikirimkan kepada kita, di dalam kehidupan kita yang menerima Roh Kudus itu, supaya ada proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, yaitu ketaatanku terhadap diriku makin berkurang. Ketaatan diriku seperti Yesus taat kepada Allah makin bertambah. Itu terus menerus. Jangan bicara diurapi Roh Kudus. Jangan bicara kita dipenuhi Roh Kudus sekedar penyembahan, sekedar khotbah, sekedar menyembuhkan. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Kita baca Matius 7. Banyak orang Kristen, orang gereja, bahkan tidak sedikit para kami hamba Tuhan, pendeta, akan kecewa nanti masa penghakiman. Karena nggak mengerti rohani, mengapa Roh Kudus datang ke dunia ini. Fokusnya bukan sekedar sakit sembuh, bukan sekedar sakit sembuh, bukan. Karena sakit sembuh bukan ukuran rohani. Bukan sekedar bernubuat, bukan. Lihat, Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Apakah teriak Tuhan-Tuhannya dalam doa, dalam khotbah, dalam nubuatan, dalam menyembuhkan orang sakit? Bukan. Ayat 21b. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pelaku firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Mujizat-mujizat tanpa ketaatan pelaku firman mati. Nubuat apapun itu mati kalau tidak menjadi pelaku firman. Makanya ayat 22. Gambaran tentang kebanyakan orang Kristen, aktivis gereja, bahkan dikatakan pelayan gereja, akan kecewa karena nggak mengerti pimpinan Roh Kudus. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kita kira bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, representatif rohani. Itu perlu ada nubuatan, perlu mengusir setan, ada mujizat. Tapi itu bukan kesimpulan ukuran rohani. Padahal kalau Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian memperhatikan bahasa aslinya, kata kerja nubuat, kata kerja mengusir setan, kata kerja banyak mujizat dalam ayat ini, dalam bentuk kata kerja terjadi. Padahal itu bukan ukuran rohani, itu perlu. Tapi itu bukan kesimpulan ukur rohani. Maka nggak ragu-ragu Tuhan berkata pada ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kecewa banyak orang gereja. Kecewa banyak orang Kristen. Bahkan para aktivis gereja, para pelayan gereja. Dikira orang yang dipimpin Roh Kudus disimpulkan dengan banyaknya mujizat, banyaknya nubuat, banyaknya mengusir setan, banyaknya penyembahan. Enggak. Itu ukuran lahiriah. Tapi kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan ada keteladanan hidup kepada orang sekitar kita, itu respon utama terhadap pekerjaan kudus di dalam dan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan Anda bisa khotbah. Puji Tuhan Anda bisa bernubuat. Puji Tuhan Anda bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tapi sekali lagi, itu bukan kesimpulan orang hidup rohani. Bukan kesimpulan bahwa dia dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Bukan sama sekali. Ini penting. Makanya nggak heran akhirnya ditolak.
melainkan supaya Yesus hidup dalam diri kita, makin nyata dan makin nyata, menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukti utama kita dipimpin Roh Kudus. Itu bukti utama kita dipimpin Roh Kudus. Makanya firman Tuhan jelas dikatakan pada ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa menurut Allah seringkali diterjemahkan oleh manusia salah. Kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang luar biasa bukan menurut ukuran manusia. Jujurlah Bapak Ibu jemaat sekalian, mana lebih dikagumi di gereja? Ketika orang lumpuh didoakan bisa berjalan, atau seorang ibu tunduk pada suami, mana lebih kita kagumi? Jujur, rata-rata orang gereja dan tidak sedikit para hamba Tuhan kagum dengan lumpuh berjalan, kurang kagum dengan seorang istri pelaku firman Tuhan tunduk pada suami. Seorang suami pelaku firman Tuhan sangat mengasihi istrinya. Seorang anak, bagaimanapun orang tuanya, dia pelaku firman Tuhan, sangat menghormati orang tuanya. Itu kurang dikagumi orang gereja sekarang. Tapi kalau lumpuh berjalan buta celik, dikagumi orang gereja. Kasihan sekali. Jujur Bapak Ibu, apapun kepercayaan orang, sekalipun dia komunis, ateis, penjahat sekalipun, kagum dia lumpuh berjalan, padahal itu bukan bernilai kekal. Sehingga 10 orang kusta semua sembuh. Tidak semua Tuhan sukacita. Cuma satu. Karena yang satu mau bertobat dan berubah kelakuannya. Hanya satu. Dan Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Jika satu orang saja bertobat, karena ada unsur kekekalan dalam pertobatan, seisi surga bersorak-sorai. Bukan satu orang sembuh kusta, lumpuh berjalan. Nggak ada sorak-sorai di surga kalau sekedar sembuh. Tapi kalau Anda sembuh, puji Tuhan, kalau Anda lanjutkan dengan bertobat, dengan berubah kelakuan, kesembuhan ansih, kesembuhan doang, tidak ada unsur kegagalan sama sekali. Penyembahan-penyembahan tanpa perubahan kelakuan, tanpa keteladanan hidup, nggak ada sedikit pun menyenangkan Tuhan. Karena penyembahan-penyembahan tanpa pelaku firman Tuhan, nggak ada unsur kegagalan. Lihat, kita buka 1 Korintus 13. Firman Tuhan jelas sekali. 1 Korintus 13 ayat 8. Kita lihat mana yang kekal, mana yang sementara. 1 Korintus 13 ayat 8. Lihat, kasih tidak berkesudahan. Kasih yang kekal. Ini penting sekali. Kasih yang kekal. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Nggak kekal. Bahasa roh akan berhenti. Nggak kekal. Pengetahuan, teologi, doktor teologi, pengetahuan teologi akan lenyap. Nggak kekal. Banyak kita dengan bernubuat terjadi kita kira rohani. Paling nggak ada unsur kegagalan. Berbahasa roh kita anggap rohani. Paling nggak ada unsur kegagalan. Bahkan sekolah teologi tinggi-tinggi itu semua bagus. Bernubuat bagus, bahasa roh juga bagus, silakan. Pengetahuan teologi sampai S1, S2, S3, silakan, bagus. Tapi kalau kita tidak pelaku firman Tuhan, nggak ada unsur kekal. Makanya dimulai kasih yang tidak berkesudahan. Lihat Yohanes 14:15. Apa itu kasih? Yohanes 14 ayat 15. Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Fokus orang beriman bukan janji Tuhan, tapi melainkan perintah Tuhan. Fokus orang beriman bukan janji Tuhan. Karena Tuhan bukan objek. Dia subjek.
Dia Raja, dia Tuhan yang harus kita taati. Maka fokus orang beriman adalah perintah Tuhan. Mengasihi Allah dengan melakukan segala perintahnya, itulah kekal. Lihatlah orang Kristen, mengasihi atau tidak. Kalau kita khotbah banyak mujizat, tapi kita maki-maki istri kita, apalagi kita punya istri simpanan, itu penipu besar. Itu benar-benar dikendalikan oleh setan. Khotbah bagus, banyak mujizat, punya istri simpanan. Kita kalau begitu benar-benar dikendalikan setan yang mengerikan. Pelaku firman, makanya harus jadi saksi di Yerusalem, di rumah lebih dahulu. Rohani orang yang benar dimulai dengan yang tidak populer di rumah. Pertanyaan, sudahkah kita bapak-bapak pelaku firman di rumah, di hadapan istri kita, di depan anak-anak kita, dengan kasih dan kesabaran, kita ajak mereka baca Alkitab setiap hari. Sayang, itu nggak populer bagi orang Kristen masa kini. Rasanya lebih hebat bisa khotbah di mimbar, padahal nggak baca Alkitab tiap hari bersama dengan pasangannya dan bersama dengan anak-anaknya. Sehingga yang populer menurut dunia, itu yang kita sukai. Yang disukai dunia, itu yang kita sukai. Yang disukai Tuhan, itu masih belum kita sukai. Itu jelas bukan pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Mulai di rumah, di Yerusalem. Kita harus lebih tertarik menjadi suami yang benar daripada menjadi pengkhotbah terkenal. Nggak ada nilainya pengkhotbah terkenal. Lebih tertarik kita menjadi suami yang benar daripada pengkhotbah banyak mujizatnya. Enggak. Kita ditipu kalau kita anggap nilai banyak mujizat tapi enggak jadi suami yang benar. Enggak. Makanya supaya kita jadi saksi di Yerusalem, di lingkungan rumah dulu, skop kecil dulu, di mana kita lebih banyak sehari-hari. Baru kemudian di Yudea, orang yang paling sering kita temui setelah keluarga. Apa itu? Tetangga kiri kanan. Tempat lingkungan kita kerja. Kalau anak-anak muda, di mana Anda kuliah, di mana Anda sekolah. Jadi kesaksian, ada keteladanan, kehidupan Kristus nyata. Itu pekerjaan Roh Kudus, ada keteladanan hidup. Malanglah nasib kita Bapak Ibu, kalau kita dipimpin Roh Kudus, tetap dikuasai pemarah, dikuasai pemalas, dikuasai pembohong, jadi batu sandungan. Malanglah nasib kita, walaupun bisa khotbah, walaupun bisa kita mendoakan orang sakit sembuh. Enggak. Jangan gagal fokus. Makanya kita jadi saksi di Yudea, Samaria, kepada sanak famili keluarga besar kita. Bahkan ke ujung-ujung bumi, kemanapun Tuhan tempatkan, kita berfungsi jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Sehingga Yesus yang sudah naik ke surga, kita nyatakan melalui kelakuan hidup kita. Sehingga kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Makanya pekerjaan Roh Kudus utama, apa katanya pada ayat 8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang. Pertama, ia akan mengisafkan dunia akan dosa. Kita insaf, kita bertobat terus-menerus. Jika satu orang saja bertobat, ada sukacita di surga. Jangan pernah berhenti bertobat, supaya manusia lama kita makin lama makin berkurang. Supaya kita jadi tuan bagi diri kita, penentu bagi diri kita, menjadi berkurang. Yesus yang semakin bertambah, bukan volume, tapi otoritasnya atas hidup kita. Sehingga kita pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam situasi paling gak nyaman sekalipun. Mengisapkan kita akan dosa, mengisapkan kita akan kebenaran. Dosa paling serius, kebenaran paling bernilai. Mujizat di atas segala mujizat. Walaupun Bapak Ibu jemaat sekalian gak bisa khotbah, sampai mati Anda gak pernah mendoakan orang sakit sembuh, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai mati Anda meresponi Roh Kudus tetap hidup nggak benar, selesai. Malanglah nasib kita kalau kita meresponi pekerjaan Roh Kudus, tetap tidak suka kebenaran, tetap suka melakukan dosa dan kejahatan. Malang. Itu kita ditipu oleh diri kita dan setan dengan mengerikan. Dan terakhir, makin akan penghakiman.
Dijelaskan ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Apa itu dosa? Tidak taat kepada Allah. Apa itu dosa? Tidak melakukan perintah Allah. Makanya kalau kita bernubuat, kita khotbah, melakukan banyak mujizat, mengusir setan, tapi kehidupan rumah tangga kita kacau karena kita suka maki-maki, menghina pasangan, tidak pelaku firman Tuhan. Sebenarnya orang yang tidak taat pada perintah Tuhan itu menggambarkan bahwa kita tetap nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa, biarpun kita menyembah gemetar-gemetar, terharu-terharu, khotbah sering di mana-mana, suka padat pelayanan, kalau kita tidak pelaku firman Tuhan di hadapan Tuhan, sebenarnya jemaat sekalian dan saya tidak percaya kepada Allah. Makanya itu harus disingkirkan jauh-jauh. Dosa, ketidaktaatan harus lambat laun, tidak boleh ambil bagian dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus mulai tampil sebagai penghibur. Karena kalau kita mentaati Allah, ada perlawanan dalam diri. Karena si ego ini tidak suka dengan kebenaran, maka kita ada konflik. Tapi Roh Kudus hibur, tetap lakukan, jangan pernah menyerah. Kita taat, kita meninggalkan ketidaktaatan. Sebaliknya yang kedua, akan kebenaran karena aku pergi. Karena Yesus pergi kepada Bapa dan kamu, dunia ini nggak melihat Yesus lagi. Maka kita harus alat bagi Yesus. Untuk Yesus yang nggak kelihatan itu dan naik ke surga, rohnya turun atas kita supaya tubuh kita, baitnya, dipakai untuk memperlihatkan pekerjaan Kristus ketika dia sementara jadi manusia di bumi. Dipakai tubuh kita. Kita punya keteladanan dalam kesabaran. Kita punya keteladanan dalam kesucian hidup. Kita punya keteladanan dalam kerendahan hati. Kita punya keteladanan suka memberi dan berkorban. Kita punya keteladanan dalam mengampuni dan menerima orang sebagaimana adanya. Itu akan kebenaran karena kita pelaku firman Tuhan. Ukuran utama yang sangat penting, orang dikendalikan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, yaitu pelaku-pelaku firman Tuhan. Sepanjang kita pelaku firman Tuhan, disitulah kita hidup dalam kebenaran. Jikalau kamu mengasihi aku, karena kasih itu kekal, pasti kita menjadi pelaku-pelaku perintah Tuhan. Maka mengasihi Allah, sejalan juga mengasihi sesama. Karena ketika kita melakukan perintah Tuhan, termasuk mengasihi istri, itu perintah Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduk pada suami. Hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Kasihlah musuhmu. Itulah bersifat kekal. Khotbah bagus, nubuat bagus, semuanya itu tidak ada nilai kekekalan kalau nggak disertai menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi teladan dimanapun kita berada. Makanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan sekedar cara. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu. Itu dalam roh dan kebenaran. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu dan hidup dalam kebenaran. Penyembahan dalam roh dan kebenaran tidak sekedar menyembah di gereja. Bukan, sama sekali bukan. Tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Baik di padang rumput hijau, di air tenang, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Bagian terakhir. Semua ini suka nggak suka akan ada penghakiman. Roh Kudus bukan saja mengingatkan kita, jangan berbuat dosa. Tinggalkan dosa, bertobat terus-menerus, berubah, dan taati perintah Tuhan, pelaku firman Tuhan. Itu pokok utama pekerjaan Roh Kudus. Karena semua ini ada saatnya, siapapun kita di belahan bumi, manapun kita berada, apapun status kita, ada penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Karena penguasa dunia, iblis dan roh jahat sudah dikalahkan. Maka, menjadi pelaku firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, untuk tidak takut masa penghakiman, bukan soal bisa atau tidak bisa.
Itu pilihan soal mau atau nggak mau. Itulah bukti Roh Kudus, Roh penolong, menghibur kita, Roh pemimpin supaya hidup kita dalam seluruh kebenaran. Supaya kita tidak takut penghakiman. Dan hidup benar, menjadi suami yang benar, menjadi istri yang benar, menjadi anak yang benar, berpacaran yang benar, berumah tangga yang benar, bayar pajak dengan benar, nyetir mobil dengan benar, seluruh aspek. Kata Yohanes 16:13. Dia roh pemimpin kita kepada kebenaran dalam seluruh aspek. Nah, itulah mujizat di atas segala mujizat. Untuk itulah Roh Kudus diturunkan pada kita supaya kita jadi pelaku-pelaku kebenaran. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali masa penghakiman, kita tidak takut lagi. Karena satu sisi, Roh Kudus memampukan kita meninggalkan ketidaktaatan, meninggalkan manusia lama. Dan mau mengikuti perintahnya, hidup dalam kebenaran. Masa penghakiman bukan sekedar nggak takut lagi, tapi itu kita tunggu-tunggu. Karena itu masa sukacita kekal akan memberkati kita sekalian. Responilah jemaat pekerjaan Roh Kudus dengan berorientasi kepada kekekalan. Hiduplah dalam kebenaran, mulai dalam perkawinan, dalam rumah tangga, dimanapun kita berada. Itulah mujizat di atas segala mujizat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Sungguh kebenaran ini menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami. Tuhan, jika selama ini kami salah pengertian meresponi pekerjaan Roh Kudus, seringkali kami meresponinya bukan kepada hal-hal yang utama. Mengisafkan kami akan dosa, mengisafkan kami akan kebenaran, dan mengisafkan kami akan penghakiman. Seringkali kami kepada hal-hal yang gak utama. Ampuni kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Sehingga dalam kehidupan sementara di bumi ini, kami jadi teladan. Kelakuan kami berubah. Yesus semakin nyata dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami, karakter kami, kesaksian hidup kami, orang bisa melihat Yesus itu adalah penebus. Yesus itu Raja. Yesus itu harus ditaati. Oleh karena itu Tuhan, jamahlah setiap kami Tuhan. Apapun dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu jelaskan, karena hamba-Mu sangat terbatas. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Sehingga setiap jemaat-Mu boleh menjadi saksi Tuhan. Di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan bergereja, bahkan kehidupan berfamili, keluarga besar, dimanapun mereka berada, sampai ke ujung-ujung bumi. Kami menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Karena ada keteladan dalam tutur kata, dalam tingkah laku, dalam kesucian, dalam pengorbanan. Kasih yang kekal itu sungguh memberkati jemaat-Mu untuk hidup dalam kebenaran. Karena satu saat masa penghakiman itu tidak menakutkan kami lagi. Roh Kudus, mari terjemahkan, berkati setiap jemaat-Mu dalam mengimplementasikan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mujizat di atas segala mujizat. Hidup berkenan di hadapan Allah. Hidup benar dalam segala aspek. Itu menjadi bagian kehidupan kami. Senangkan hati-Mu Bapa. Senangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Wow, luar biasa sekali sharing dari Pastor Ridwan hari ini. Sangat memberkati, khususnya saya secara pribadi sangat luar biasa. Kita diingatkan bahwa hari ini apa yang terlihat oleh mata itu kita tidak bisa mengejarnya karena semua sifatnya sementara. Tapi yang terpenting hari-hari ini yaitu kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak,
pelajar, karyawan, pengusaha, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, sampai jumpa di Midweek Online Service 2 minggu mendatang. Tetap semangat apapun keadaan kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mengalami sakit, berbeban berat atau apapun, tapi yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. God bless you all. See you. Haleluya. Amin. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.